Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Internet of Things kelas J Fakultas Hukum. Pada hari ini akan membawakan materi mengenai hukum benda. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan 4 anggota yang ada pada kelompok 8 ini. Perkenalkan, saya Calista Fatima Zahira dengan NIM 11001211400663. Perkenalkan, nama saya Indi Barudin dengan nomor NIM 110012114071. Nama saya Rian Satya Putra, NIM saya 110101140703. Perkenalkan, saya Sarah Marcel Salsabila dengan NIM 110012114065. Pada video materi hukum benda kali ini, kami akan membahas 6 poin penting dalam materi hukum benda. Yang pertama, pengertian hukum benda. 2. Sistem hukum dalam hukum benda. 3. Jenis-jenis benda dalam hukum benda. 4. Asas-asas hukum benda. 5. Ruang lingkup hukum benda. 6. Hukum kebendaan. Pengertian benda dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang. Dalam arti luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Pengertian benda pada pasal 499 KUH Perdata berbunyi, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi, pengertian hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan kebendaan. Sistem hukum benda. Yang pertama ada sistem tertutup. Pengertian sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Sistem yang kedua ada sistem terbuka. Artinya orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya ataupun belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Jenis benda. Undang-undang membagi benda dalam berbagai macam, yaitu benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, dan benda yang bergerak ataupun tidak bergerak. Menurut pasal 540 KUHP Perdata, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Maksud dari benda bergerak itu sendiri adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undangnya dinyatakan sebagai benda bergerak. Misalnya, kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah-pindahkan. Yang kedua, ada benda tidak bergerak. Maksudnya adalah benda-benda yang karena sifat, tujuan pemakaian, ataupun karena penetapan undang-undangnya dinyatakan sebagai benda yang tidak bergerak. Salah satu contohnya adalah tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Terdapat 10 asas-asas umum dari hukum benda. Yang pertama merupakan hukum memaksa atau dwingenrecht. Menurut asas ini, suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan tersebut tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Yang kedua yaitu dapat dipindah tangankan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun, orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya asas tersebut dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Yang ketiga, asas individualitas. Dalam asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan atau individual bipalt, yang artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud seperti rumah, mebel, dan hewan.
Jadi, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. Yang keempat, yaitu asas totalitate. Dalam asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa yang memiliki hak kebendaan atas suatu barang mempunyai hak kebendaan atas keseluruhan barang tersebut dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi, terdapat perlunakan atas konsekuensi tersebut. Yang pertama, adanya milik bersama atas barang yang baru. Yang kedua, lenyapnya benda tersebut oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yakni terleburnya benda itu dalam benda lain. Yang ketiga, pada waktu terleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan atau on splits barheit. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realina, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Pada asas ini terlihat seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh. Selanjutnya yang keenam ada asas prioritate. Asas ini merupakan asas yang memberi kedudukan berjenjang antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Yang ketujuh yaitu asas percampuran atau vermenging. Menurut asas ini terdapat batas wewenang atas hak kebendaannya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Dalam arti lain, tidak dapat orang tersebut untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai dan hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Selanjutnya, yang kedelapan ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjaring mengenai benda-benda bergerak dan benda tak bergerak yang berlawanan. Untuk benda bergerak, hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai dan hak memungut hasil. Sedangkan untuk benda tak bergerak adalah postal, hipotek, dan sebagainya. Yang kesembilan ada asas publicitate. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya akan diberlakukan kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar register umum. Sementara itu, untuk benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata saja, tidak perlu untuk melakukan pendaftaran dalam register umum. Yang ke-10 ada sifat perjanjian zakelijk. Orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain, sebetulnya mengadakan perjanjian, dan sifat perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk mengandung pengertian bahwa dengan selesai perjanjian tersebut, maka tujuan pokok dari perjanjian tersebut sudah tercapai, yaitu dengan adanya hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir, dengan selesai perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian tersebut belum tercapai dan hak baru beralih jika ada penyerahan terlebih dahulu. Selanjutnya, ruang lingkup hukum benda. Yang pertama mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Hak kebendaan ialah kewenangan untuk menguasai benda. Hukum ini diatur dalam buku 2 KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang khusus mengatur mengenai tanah. Selanjutnya, hukum kebendaan. Hukum kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan atas satu hak kebendaan, yaitu memberikan kekuasaan atas suatu benda yang memiliki maksud suatu hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.